Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfinas. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Baik, materi yang akan kita bahas bertema Al-Quran Kitabku dengan peta konsep yang pertama yaitu memahami pengertian Al-Quran, lalu yang kedua memahami nama-nama lain dari Al-Quran, dan yang ketiga yaitu memahami perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Al-Quran berasal dari lafaz Qur'ana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Sedangkan menurut Al-Farra, kata Al-Quran berasal dari lafaz Qura'inun, merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama yang lain membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Az-Zujaj, kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'ananun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut As-Suyuti, dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja, yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran tersebut adalah: yang pertama yaitu Al-Furqan. Al-Furqan mempunyai arti pembeda. Maksudnya, yaitu membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu yang kedua, Az-Zikra. Az-Zikra mempunyai arti peringatan. Maksudnya, yaitu memberi peringatan kepada manusia. Kemudian yaitu At-Tanzil. At-Tanzil mempunyai arti yang diturunkan. Maksudnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Syubhi As-Sholih. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe untuk membantu tugas mata kuliah saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.